Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Galeri, tempat berbagi informasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat atau menghitung pembayaran lembur untuk tenaga PPNPN melalui aplikasi PPNPN versi web. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita masuk di PPNPN versi web. Ya, silakan teman-teman masuk di link gaji kita ppnpn.kemenkeu.go.id. Ya, kemudian teman-teman login menggunakan user digit operator. Ya, teman-teman login pertama menggunakan user digit operator. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini ya untuk PPNPN versi webnya. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita setting nomor lembur dulu. Ya, silahkan masuk di setting. Kemudian klik penomoran lembur di sini. Kita akan masukkan nomor lemburnya dulu sebelum kita menghitung perhitungan pembayaran lemburnya. Nah, jika sudah ada maka akan langsung muncul di sini. Jika belum, silahkan teman-teman langsung klik tambah sini. Kemudian masukkan nomor penomoran lemburnya. Biasanya dia akan berupa 6 digit untuk nomor lemburnya. Kita mulai dengan angka 1 seperti ini ya, 6 digit maksimal ya, maksimal 6 digit. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan, maka nomor lemburnya sudah tersetting. Kita bisa langsung untuk menghitung pembayaran lemburnya. Kita masuk di perhitungan, kemudian pilih daftar pembayaran lembur. Nah, dari sini kita akan langsung masuk klik tambah saja di sini untuk menambah data. Kemudian pilih bulan, misalkan kita masuk bulan November untuk lemburnya, kemudian pilih tahun 2022, kemudian isi keterangan ya. Sekarang keterangannya adalah pembayaran lembur November. Ini menyesuaikan saja teman-teman ya. Silahkan disesuaikan untuk keterangannya. Setelah kita isi, silahkan pilih pegawai ya, sini. Nah, silahkan teman-teman pilih pegawai sesuai dengan teman-teman yang ikut lembur. Jika semuanya termasuk, silahkan teman-teman langsung klik semua saja di sini. Maka semua akan langsung terchecklist untuk semua tenaga PPNPN. Jika ingin pilih satu-satu, silahkan di checklist satu-satu. Di sini akan langsung terchecklist semua ya. Kemudian tinggal klik pilih. Maka semua nama akan langsung masuk di sini di kolom pegawai berupa nick dengan nama pegawai tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan terlebih dahulu, setelah pilih pegawai, kita set hari libur dulu ya untuk mengetahui hari kerja dengan hari libur ya. Di sini sudah kelihatan ya hari kerjanya dengan hari liburnya. Di aplikasi ini set hari kerjanya itu Senin sampai Jumat, jadi dia memperlakukan 5 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu itu terhitung libur untuk di aplikasi PPNPN versi web ini. Nah, tekan tutup. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk hari kerja dengan hari libur. Nah, silahkan teman-teman masukkan sesuai dengan kebutuhan lembur dari tenaga PPNPN-nya. Jika teman-teman memasukkan lemburnya itu rata, silahkan teman-teman isi di set jam kerja. Ya, di sini untuk memudahkan kita menghitungnya dan tanpa harus menginput satu per satu kolom yang ada di dalam isian tersebut, kita tinggal langsung isi di sini ya. Misalkan kita isi di tanggal 3 teman-teman untuk semua tenaga PPNPN itu lembur selama 1 jam ya, ini untuk semuanya. Jadi semua yang terdaftar di kolom pegawai ini itu kita anggap dia lembur 1 jam di tanggal 3 di hari kerja. Nah, seperti itu. Kemudian kita set lagi di hari libur, ternyata mereka semuanya masuk kerja selama 2 jam. Jadi mereka masuk kerja selama 2 jam di hari libur, ya tepatnya di hari Sabtu. Kemudian kita coba lagi set di tanggal 8-nya yang juga di hari kerja, kita set mereka ternyata lembur selama 3 jam.
Jadi ada 3 kali lembur yang dilaksanakan oleh tenaga PPNPN secara keseluruhan, yaitu 2 kali di hari kerja, kemudian 1 kali di hari libur. Ya, yang harusnya mereka libur ternyata dia masuk kerja. Nah, kita coba 3 dulu ini ya. Kita sudah setting tanggal 3, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 8. Dan ini ketika kita setting di sini, maka ini akan berlaku untuk semua pegawai yang terdaftar atau yang kita pilih di kolom pegawai sini. Kita coba pilih, ya proses saja. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Ini untuk tanggal 3, ini ada 1 jam, tanggal 5 2 jam, kemudian tanggal 8 3 jam. Nah, semua karena kita mengikutnya di set jam kerja, maka semua pegawai ini otomatis terset ya. Dia tersetting lembur di tanggal 3, tanggal 5 dan tanggal 7. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin memasukkan jam kerja lemburnya itu per orang, silahkan langsung diklik di masing-masing kolom yang ada ini ya, sesuai dengan nama dan tanggalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita sudah setting sebagai contoh. Kita sudah setting untuk tanggal 3, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 8 untuk semua pegawai PPNPN yang terdaftar ikut lembur. Seperti itu. Nah, di sini belum kelihatan ya, karena kita belum simpan. Di sini belum kelihatan dia lembur di hari kerja, kemudian lembur di hari libur, kemudian uang makannya berapa. Itu belum kelihatan. Nanti kelihatan ketika kita sudah simpan. Nah, untuk sisanya yang lainnya silahkan menyesuaikan teman-teman, mengisi sesuai dengan kebutuhan. Jika teman-teman mau mengisi untuk semua pegawai, silahkan langsung setting di jam kerja. Jika ingin mengisi per orang, kemudian per tanggal, per kolom, silahkan diisi per kolom tersebut. Ini bisa diisi di sini. Misalkan di sini 5, ya, bisa di sini 7. Itu untuk kita isi per orang. Nah, seperti itu ya. Kita coba satu saja ya. Kita isi per orang satu saja di sini, tanggal 10 dengan tanggal besok tanggal 7. Kita coba tanggal 5 saja. Nah, setelah itu kita simpan, atau kita coba satu lagi di sini ya. Kita coba satu lagi di sini tanggal 13. Kita coba dia 3 jam. Ya, ini hari libur juga ya. Ini untuk satu orang saja kita setting manual, setting satu-satu, yang lainnya itu di setting sesuai dengan setting jam kerja. Kemudian kita simpan. Apakah Anda yakin data lembur sudah benar? Oke. Kemudian kita tunggu sampai muncul notifikasi berhasil disimpan. Nah, setelah muncul data berhasil ditambahkan, berarti data yang sudah kita input tadi itu sudah tersimpan. Nah, di sini kelihatan ya, jumlah lembur yang kita masukkan, kemudian jumlah uang makannya ya. Jadi untuk uang makan itu berlaku untuk teman-teman yang lembur selama 2 jam. 2 jam atau lebih dari 2 jam, maka itu harus dibayarkan 1 kali makan. Ya, 1 kali makan itu nilainya 31.000 untuk 1 kali makan. Jadi ketika dia kerja 2 jam atau lebih dari 2 jam, maka itu harus dibayarkan uang makannya senilai 31.000 per 1 kali. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan. Nah, untuk melihat ya, ini kita bisa klik tanda matanya ya untuk melihat data yang sudah kita input. Untuk mengedit silahkan teman-teman klik tanda pensilnya, untuk menghapus silahkan klik tanda tong sampahnya. Nah, kita cek dulu, cek data yang sudah kita masukkan. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan lembur dari tenaga PPNPN yang kita punya. Mereka lembur di hari kerja selama 4 jam, kemudian di hari libur itu selama 2 jam. Nah, di sini kelihatan ya uang makannya dibayarkan 2 kali. Kenapa 2 kali? Ya, karena teman-teman bisa lihat di hari kerja ini tanggal 3 dengan tanggal 8, karena 5 6 ini ada hari libur. Tanggal 3 dengan tanggal 8 ini mereka lembur di hari kerja. Maka total jam lemburnya mereka adalah 1 ditambah 3. Maka totalnya adalah 4 jam di hari kerja. Kemudian mereka lembur di hari libur ya. Tanggal 5 di hari Sabtu ini mereka masuk kerja selama 2 jam. Maka di libur ini mereka ada lembur 2 jam. Nah, untuk uang makan ketika mereka lembur 2 jam atau lebih dari 2 jam, maka itu wajib dibayarkan uang makannya senilai 31.000 per 1 kali lembur ya.
Nah, itu untuk 2 jam atau lebih. Makanya di sini uang makannya 2 kali karena mereka lembur itu di tanggal 5-nya selama 2 jam, kemudian di tanggal 8-nya itu 3 jam. Maka mereka berhak mendapatkan 2 kali uang makan. Nah, ini makanya uang makannya totalnya adalah 62.000 karena 2 kali dikali 31.000. Kemudian untuk pembayaran lemburnya sendiri itu senilai 160.000. Itu kita peroleh dari ketika teman-teman PPNPN lembur di hari kerja, maka pengalinya adalah 20.000 per jam, ya, 20.000 per jam lembur dari teman-teman PPNPN. Sedangkan jika mereka lembur di hari libur, maka pengalinya adalah 40.000. Jadi ketika mereka lembur di hari libur Sabtu Minggu, maka berapa jam mereka lembur kemudian dikalikan dengan 40.000. Makanya di sini ya untuk 4 jam ini 20.000 dikali 4 itu senilai 80.000. Kemudian di hari libur mereka lembur 2 jam itu dikali 40.000, totalnya juga 80.000. 80 ditambah 80 maka totalnya adalah 160.000. Maka yang mereka berhak terima adalah 160.000 ditambah 62.000, totalnya 222.000. Dengan hitungan yang ini ya, masuk 2 hari kerja mereka lembur, kemudian di hari libur mereka lembur 1 kali. Nah, kita coba cek satu orang yang tadi kita ada input manual ya. Yang ini ya, ini kita ada coba input tadi. Dia masuk di tanggal 10-nya ya. Itu 5 jam. Kemudian dia masuk lagi di hari libur itu selama 3 jam. Berarti dia masuk lembur itu di hari kerja selama 3 kali. Total jam lemburnya itu adalah 1 jam di tanggal 3, 2 jam di tanggal 5. Ini libur. Kemudian 3 jam di tanggal 8 dan 5 jam di tanggal 10. Berarti total jam liburnya di hari kerja adalah 5 tambah 3 tambah 1 berarti 9. Nah, ini ya. Ini 9. Jadi dia jam lemburnya 9 jam di hari kerja. Kemudian di hari libur dia masuk 2 jam di tanggal 5, kemudian 3 jam di tanggal 13. Berarti total jam lemburnya di hari libur itu senilai 5 jam. Nah, dia dapat 4 kali uang makan karena kita lihat dia lembur di tanggal 5 2 jam, di tanggal 8 3 jam, kemudian tanggal 10 5 jam, kemudian tanggal 13 3 jam. Berarti ada 4 kali yang satu ini itu lembur di selama 2 jam atau lebih dari 2 jam. Makanya dia uang makannya itu dibayarkan 4 kali. Sehingga yang satu ini itu mendapatkan untuk 9 di hari kerja, 9 jam di hari kerja ini dikali 20, kemudian 5 jam di hari libur ini dikali 40, maka total lembur yang dia terima itu untuk jam kerjanya adalah 380, kemudian ditambahkan dengan uang makannya itu senilai 504.000. Nah, seperti itu teman-teman cara menghitung dan membayarkan lembur termasuk uang makan untuk teman-teman PPNPN. Oke. Nah, di sini kita sudah peroleh nilainya ya. Nanti nilainya akan kelihatan tadi setelah masuk semua ini teman-teman bisa lihat totalnya di sini ya. Jumlah lembur adalah 4.700.000, kemudian jumlah uang makannya adalah 1.798, sehingga jumlah bersih yang harus dibayarkan kepada tenaga PPNPN yang sudah melakukan lembur di bulan tersebut, bulan berkenan, itu senilai 6.498.000. Untuk perhitungannya kita sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung cetak laporan perhitungan lemburnya ya di sini di laporan, kemudian cetak pembayaran lembur, kemudian masukkan bulannya, tayang. Nah, di sini kelihatan ya. Kita ambil yang sudah terekam bendahara, masukkan, kemudian bendahara, kemudian siapkan, kemudian download PDF-nya. Nah, di sini akan kelihatan ya rincian atau daftar atau rekap pembayaran perhitungan uang lembur dan uang makan lembur untuk tenaga PPNPN di bulan November. Nah, seperti itu. Nah, setelah di print ini kemudian sudah ditandatangani, silahkan diajukan ke KPPN. Nah, demikian teman-teman semua cara menghitung ataupun menyusun
daftar pembayaran lembur untuk tenaga PPNPN versi PPNPN versi web. Silahkan dicoba, silahkan dipelajari. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video informasi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.